Ubur-ubur ikan lele, langsung kerja le. Makan nih, buktinya nih banjir nih. Hap, hap. Wah, banjir. Dan kulu macam itu. Tengok, apa macam kawan-kawan ini sudah turun besar Pak. Saudara-saudara sekalian, untuk biaya pembongkarannya sendiri perkirakan 102 miliar rupiah. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jakarta masih saja dikepung banjir. Seperti yang kita ketahui ya, beberapa waktu yang lalu Jakarta banjirnya sudah surut. Namun sekarang diterjang banjir lagi. Bahkan banjir kali ini lebih besar daripada banjir sebelumnya ya. Seperti yang kita ketahui, belum juga ada solusi bagaimana cara mencegah banjir yang selalu saja terjadi di Jakarta. Bahkan gubernur dan juga wakil gubernur yang malah sibuk mengurusin besi tua, yaitu tiang monorail ya, di mana tiang monorail itu akhirnya dibongkar setelah lama berdiri kurang lebih 22 tahun. Nah, ini jadi pertanyaan warga Jakarta ya, bukannya mengurusi dan juga fokus kepada pencegahan banjir, kok ini malah sibuk mengurusi besi tua. Lalu seperti apakah kondisi di Jakarta saat ini? Langsung saja di sini kita simak sama-sama videonya. Ubur-ubur ikan lele, langsung kerja le. Gas, kita naik perahu karet. Wah, yang satu naik helikopter. Waduh. Makan nih, Waduh, apa ini? buktinya nih banjir nih. Gue bangun tidur, air udah di karpet, makam nih. Makan aja makan. Makan kalian nih, yang nyuruh gue bungkam nih. Hah? Buktinya nih banjir. Kayak kali deras banget airnya itu. Itu sepertinya saluran air dibuat perumahan. Gue Ya. baru bangun tidur. Dikasih cobaan, beneran dicobain. Asik banget berenang itu. Bocil. Iya. Ya lumayan lah, waterpark gratis ya. Nggak perlu bayar gitu ini. Aduh. Seru banget ini. Daripada ke waterpark kan bayar, mendingan ini nih, membawa berkah ini, cobaan. Ada aja bocah ini ya. Ada yang datang juga ya rupanya. Sampai jalan jembatan dia. Wah, bukan jalan motor apa nih? Yuk saksikan live saya di Mariko itu Jumat. Boleh kan? Banjir. Nah, oh motor itu ber mogok. Oh. Ini mana nih ya? Kirim satu kawasan Monas bro. Banjir. Monas kebanjiran. Hujan banjir sudah biasa, hujan sudah reda, namun banjirnya masih tersisa. Seperti kisah cintamu guys, dia sudah pergi namun kenangannya masih terasa. Iya. Betul juga sih. Tak kuasa lawan arus motor ke bawah banjir. Buset, Pegang pak, lari ah. kencengnya itu arus itu. Airnya satu kenceng. Beda yang nolongin, kasihan banget si bapak itu. Rem, bantu rem. Ya Allah. Nih si abang tukang gas ya, padahal bawa tabung gas banyak, tetap aja keseret. Ngeri juga kalau banjir seperti ini ya. Arusnya Dirimu bagaikan layang-layang ku lepas Apa ini? tali pernah aku genggam. Jalan terendam banjir, motor tak sadar, Semakin ada selokan banyak nyemplung. kau di alam, makin rita takut kehilangan. Ini yang nyanyi siapa sih? Apa ini? Astagfirullahaladzim. Ini malah diketawain ini. Biasanya ketawa sih Mas. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Kasian juga. Orang keempat. Wah, ternyata udah orang keempat barusan itu yang nyemplung ya. Kenapa nggak dikasih pembatas gitu kan supaya tidak terjadi lagi tragedi nyemplung seperti ini? Kasihan bener ya. Apa mungkin sengaja kali ya? Enak betul loh tawanya. Maaf nih. Berlanjut ya.
Ya. Mana orang yang suka Bahkan panggil hujan penyelamat turun, bumi hampir tidak selamat. Apa Apa sih? macam kawan-kawan ini sudah turun. Siapa? Yuk orang betul-betul telur. Oh, itu Ultraman, Spiderman. Bahkan superhero pun nggak selamat dari banjir loh. Dia nggak bisa nyelamatin diri itu. Astagfirullahaladzim, itu superhero ya, coba kita perbesar. Nah kan, ya Ultraman sama Spiderman nemplok aja no di tiang udah. Aduh. Ada aja. Superhero 2020 tapi tidak ada harga dirinya. Kalah oleh banjir. Aduh, maaf sobat semuanya, ini lucu sekali saat itu. Oke lah, kita lanjut ke pembahasannya. Nah sobat semuanya, itu dia tadi ya beberapa tragedi banjir ya yang terjadi di Jakarta ya. Ada juga kelucuan di tengah-tengah musibah yang melanda. Ya dibawa happy aja mungkin ya. Nah di sini juga kita akan mendengarkan pernyataan dari Gubernur Jakarta dan juga Wakil Jakartanya, Mas Pram dan juga Bang Dul ya, terkait pembongkaran tiang monorel yang di Jalan Rasuna Said yang memang sudah mangkrak selama 22 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Dari zaman Pak Sutioso ya. Langsung saja di sini kita simak seperti apa dan berapakah anggaran sebenarnya nih. Kenapa tidak terfokus ke banjir ya, kok malah fokusnya ke pembongkaran tiang monorel. Langsung saja kita simak pernyataannya. Alhamdulillah, Nah, akhirnya alhamdulillah. tiang monorel yang selama ini mangkrak, insya Allah hari ini kita bongkar. Ini adalah agenda untuk penataan kawasan Rasuna Said. Ngopi-ngopi. Saya mendampingi Pak Gub dan teman-teman, dan juga insya Allah hari ini Bang Yos juga hadir di sini karena beliau lah pada waktu Oh, ada itu Bang yang Yos hadir mulai ya. mencanangkannya. Saya hari ini bersama dengan Bang Yos, Bapak Sutioso, dengan Kajati, Bapak Wagub, dan juga dari KPK, Pak Baktiar, melakukan penataan Jalan Rasuna Said yang dimulai dengan memotong tiang monorel yang sudah 21 menginjak 22 tahun. Menginjak Tentunya 22 untuk tahun. melakukan ini prosesnya panjang, dan secara khusus saya berterima kasih kepada Kajati DKI Jakarta yang telah memberikan support sepenuhnya untuk melakukan penataan Jalan Rasuna Said ini, dan juga KPK, karena pada waktu itu secara khusus saya juga melaporkan kepada KPK supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, untuk biaya pembongkarannya sendiri sebenarnya 254 juta. 254 Kemudian juta ya. untuk penataan secara keseluruhan nanti ada Saya jalan, ralat tadi ada ya, saya selokan, tadi salah ternyata. ada taman, kemudian ada pedestrian, diperkirakan 102 miliar rupiah. Sehingga sekaligus saya ingin meluruskan bahwa Gede juga. yang 100 miliar itu bukan motongnya hanya 254 juta rupiah. Ada 109 tiang monorel sampai dengan ujung Jalan Rasuna Said, semuanya akan ditata rapi. Nah sobat semuanya, saya ralat ucapan saya tadi ya, bukan 270 juta tetapi 254 juta untuk biaya pemotongan tiang monorel, dan di situ juga akan dirapikan, akan membuat taman dan semacamnya, sehingga nilai total semuanya 102 miliar rupiah. Wow, itu total nilai uang yang sangat besar sekali. Pantesan saja warga Jakarta pada protes di saat kalau warga Jakarta, sebagian warga Jakarta sedang berjuang melawan banjir ya, melawan bencana alam, tetapi ini pemerintah provinsi malah sepertinya fokus untuk membongkar tiang-tiang monorel yang ada di Jalan Rasuna Said dan memakan biaya lumayan besar juga ya di situ. Nah, sobat semuanya, di sini juga tidak hanya Jakarta yang kebanjiran ya. Ada juga Jawa Barat juga kebanjiran loh. Saya di sini tidak menutupi lah kejadian di Jawa Barat. Jawa Barat juga sama diterjang banjir. Namun ada bedanya banjir Jakarta dengan di Jawa Barat. Langsung saja di sini kita dengar nih ya keterangan dari Mpo Monika terkait banjir yang terjadi di Jawa Barat, lebih tepatnya di daerah Bekasi ya kalau nggak salah ini. Warga. Izin ambil videonya Mpo Monika ya, izin. Di rumah empok nih ya di Bekasi lagi banjir. Dan tadi juga banyak banget yang pada masuk ke lab empok yang nyinyir gitu kan. Katanya Jawa Barat sudah istimewa. Katanya Bekasi sudah normalisasi kali. Sudah dibongkar bangunan-bangunan liarnya. Tapi kok masih banjir? Jawab, Po. Sini nih, gue jelasin ya sama yang suka nyinyir. Paham. Dulu di tahun 2020 banjir dengan intensitas hujan yang sama seperti hari ini ya.
dari jam 8 malam nih sampai tadi pagi jam 7 hujan kagak berhenti-berhenti. Segini banjirnya. Tuh. Lu lihat segini banjirnya ini tahun Iya, 2020 hampir tuh. data Belum itu gua yang diserahkan. benahin, belum gua rapihin. Kenapa ini belum gua rapihin? Soalnya awalnya rumah ini tuh rumah kosong sebelah rumah gua. Cuman di tahun 2025 rumah ini gua pakai, gua tempatin ya. Gua tempatin. Buat apa? Buat rumah produksi pembuatan mochi. Dan gua emang belum sempat buat gua rapihin, ya kan? Tuh, contohnya. Dan sekarang cuma sedengkul, coy. Oh iya. Tuh. Cuma sedengkul. Setidaknya walaupun tidak bisa menghilangkan istilah kata banjir tersebut itu ya, setidaknya sudah bisa mengurangi intensitas ketinggian si banjirnya. Betul. Bayangin dari segini sekarang cuma segini, cuma sedengkul. Kan perubahan yang signifikan. Ada hasilnya dari normalisasi kali dan pembongkaran bangunan-bangunan Iya. liar itu, ya. Betul sekali Pak, betul. Dengar nih ya, edukasi buat lu pada. Dan kalau mau dihitung-hitung juga, banjir hari ini tuh tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Bekasi, melainkan seluruh Indonesia. Jakarta, Tangerang, Banten, bahkan tadi juga ada Jawa Tengah, Jawa Timur, semua pada komentar ketika gua live pada banjir juga. Sama di hari yang sama. Itu kenapa? Karena memang ini tuh kalau mau disebut mah banjir 5 tahunan. Banjir 5 tahunan ya. Pasti kalau udah 5 tahunan kayak gini, tempat-tempat di mana yang langganan banjir pasti bakalan terkena banjir lagi. Cuman untuk saat ini di tahun 2006, alhamdulillah dengan adanya normalisasi kali, tuh banjir tidak separah seperti yang dulu, ya, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Begitu, ya. Ibarat kata mah gini dah, lu punya penyakit yang udah menahun, kagak bisa disembuhin. Tiba-tiba lu menemukan dokter spesialis yang bisa mengobati penyakit lu. Dengan pengobatan, dengan kerja yang bagus, diobati dengan obat-obatan yang bagus, otomatis sedikit demi sedikit penyakit lu itu akan sembuh. Nah, begitu juga dengan sekarang posisi banjir ini. Ya kan? Tidak bisa semuanya langsung hilang banjir. Tapi setidaknya sudah ada pengurangan ketinggian banjir. Ya kan? Makanya kalau gubernur lagi kerja, bupati, wali kotanya lagi pada bekerja mentata kota, tata ruangnya dibenahi, dibenerin, kagak usah lu pada julid, kagak usah pada ngeganggu, biarin, biar jongjong, biar pada bekerja. Biar fokus kerja ya, Po. Oh, ini mah giran sekalinya gubernurnya, bupati, wali kotanya lagi pada menata tata ruang, biar kagak banjir, setidaknya mengurangi ya, mengurangi terkait banjir tersebut, masih aja pada diganggu. Udah, bye. Ya, sobat semuanya, jadi seperti itu ya. Jadi ada manfaatnya juga kan, normalisasi kali yang sering dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Memang kan saya pernah bilang tuh beberapa waktu yang lalu di video saya sebelumnya, Kang Deddy Mulyadi tidak bisa ya menghilangkan banjir sampai benar-benar 0% di Jawa Barat ini, tidak akan. Tetapi setidaknya dengan normalisasi kali, membongkar bangunan-bangunan yang menghalangi jalannya air kan, membongkar bangunan yang dibangun di atas sungai, setidaknya banjir itu pertama, biasanya banjir tergenang, menggenang itu air itu sehari 2 hari. Kalau ada normalisasi kali paling cuma beberapa jam surut lagi, jadi air cuma numpang lewat. Keduanya, dan biasanya air segini ya, biasanya sudah ada tadi seperti yang si Info Monika katakan kan, ketika ada normalisasi kali ya paling sebetis ataupun selutut ya. Nah, jadi itu ada perbedaan dan ada kemajuan. Berbeda dengan Jakarta. Kita bisa lihat di Jakarta ya, bukannya minimal mengurangi ya kan, kemudian menggenangnya itu nggak lama. Nah, ini malah tambah parah, banjirnya malah makin tinggi dan tergenangnya pun malah makin lama ya. Hujan sudah berhenti tetapi banjirnya masih menggenangi area Jakarta gitu kan. Nah, jadi di sini bisa kita bisa membedakan lah ya. Saya juga tidak memungkiri juga bahwasanya di Bekasi, di daerah Tambun, di Karawang pun ya banjir. Kali Gabus pun kemarin kebanjiran loh, yang sempat direlokasi, diperbaiki, dibagus-bagus lagi oleh Kang Deddy Mulyadi, tetap saja banjir. Karena memang ini seperti yang Pomotika katakan, banjir 5 tahun sekali. Itu banjir besar ya, bukan hanya di Jawa Barat. Kali ini, di awal tahun 2026 ini banjir besar itu bukan hanya di Jawa Barat, tetapi ya di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, ya termasuk di Jakarta. Jadi hal yang wajar ketika ini banjir ya. Bandung pun banjir sama, tetapi ya sekali lagi saya katakan, durasi banjirnya tidak lama ya, mengenangnya biasanya 1 hari, ini paling cuma beberapa jam doang. Nah, itulah fungsinya normalisasi kali, supaya air itu ketika mengalir tidak tertahan
dan lancar. Jadi air cuma numpang lewat gitu kan. Nah, sobat semuanya, bagaimana menurut sobat semuanya ya, terkait masalah banjir yang terjadi di Jawa Barat ini? Banyak juga warga Jawa Barat yang teriak-teriak, katanya sudah dinormalisasi, katanya bangunan-bangunan sudah robohkan, kali sudah lebarin, tetapi kok masih tetap banjir? Ya, seperti yang saya katakan tadi, Kang Deddy Mulyadi tidak bisa ya bekerja sendirian. Maksudnya gini, ketika pemerintah ya, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mati-matian berusaha untuk menormalisasi kali supaya air bisa dengan lancar, tetapi warganya belum sadar. Sadar di sini dalam arti membuang sampah sembarangan, ya, membuat bangunan di atas kali, di pinggir kali, yang jelas-jelas itu akan mengganggu ketika air nantinya akan lewat. Nah, jadi kita harus sama-sama sadar diri, membuang sampah pada tempatnya, jangan mengguru kali itu jangan dibuat untuk bangunan. Insya Allah kalau mau seperti itu, kerjasama pada kompak antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan warga Jawa Barat, banjir akan hilang. Kalau ini kan selalu saja kita selalu menyalahkan Gubernur Jawa Barat gitu kan, padahal kan dia sudah bekerja dengan benar menormalisasi kali. Lalu kenapa saya sering menyalahkan Gubernur Jakarta? Karena tidak menyalahkan sih sebenarnya, cuman ya apa ya, nggak bisa saya sebutkan lah pokoknya. Cuman kan seperti ini ketika Jakarta sedang kebanjiran, ini Pak Pramono lebih fokus malah membongkar tiang-tiang monorail yang ada di Jalan Raden Said gitu kan. Kan Jakarta ini sudah beberapa kali, bukan hanya Pak Pramono sih, gubernur sebelum-sebelumnya pun memang belum ada solusi juga sih masalah terkait penanganan banjir ini. Jadi kan pemerintah Jakarta itu bisanya hanya menanggulangi ya, bukan mencegah. Jadi untuk solusi pencegahan banjir di Jakarta itu belum ada sepertinya ya. Belum ketemu gitu kan solusi pencegahannya seperti apa, karena Jakarta tentu saja tidak hanya air dari langit, ada air hujan maksudnya, tetapi air dari laut juga, banjirop, air pasang ya. Mungkin hanya ada satu gubernur tuh yang membuat ide gimana ya, yaitu membuat sumur resapan, Pak Anies Baswedan. Ya, jadi air dari rumah-rumah itu jangan dialirkan ke jalan, jangan dialirkan ke tetangga sehingga tidak menyumbang air. Buat sumur-sumur resapan di rumah katanya. Ya kalau rumahnya tidak ada area untuk membuat sumur resapan gimana dong? Ya itu baru Pak Anies sama punya solusi. KTP aja kan nggak punya angin. Nah, sobat semuanya, ini sedikit informasi juga. Berarti kan gini, kita teringat di era zaman Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi memindahkan ibu kota negara Indonesia ini ke IKN, ke Kalimantan. Nah, ini Jakarta ini seperti ini. Apakah menurut sobat semuanya Jakarta layak jika dipertahankan menjadi ibu kota? Banjir yang selalu ada, macet yang sudah sangat parah, polusi udara. Jadi, menurut saya pribadi pun, memang sangat tepat langkah Pak Jokowi memindahkan ibu kota dan membangun ibu kota baru di Pulau Kalimantan. Memang pada awalnya saya juga dulu seperti ini. Buat apa sih mindahin ibu kota negara, ngabis-ngabisin anggaran? Tetapi saya sekarang sadar, oh ternyata Jakarta memang sudah tidak layak dijadikan ibu kota negara. Banjir, solusi, macet, sampah, dan lain sebagainya banyak sekali ya. Jadi mau dibawa kemana negara ini jika ibu kotanya saja kebanjiran dan juga sering macetnya yang sangat parah. Jadi langkah yang tepat, langkah yang baik jika ibu kota negara Indonesia ini dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Nah, sobat semuanya, bagaimana menurut sobat semuanya terkait banjir yang ada di Jakarta dan juga di Jawa Barat? Banyak sekali ya kejadian-kejadian lucu ya ketika ada banjir ini. Bahkan tadi anak-anak itu sepertinya happy ya menikmati banjir yang ada di daerahnya itu di Jakarta ya, lumayan waterboom ataupun waterpark gratis ya. Nah, sobat semuanya, jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tanda like dan juga klik tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.